Oke. Berikutnya tuh melanjutkan ke S3-nya itu kemana? Oke, jadi dari S2 itu pengalaman sebenarnya. Dari S2 itu pengalaman karena terlalu lama banyak yang mengganggu kegiatan, makanya saya putuskan saya tidak mau kuliah di Padang. Di Padang lagi. Di Padang lagi itu karenanya 3,5 tahun ini Pak Dekan. Akhirnya saya beritahu waktu itu Pak Firman ya, waktu itu menjadi dekan, Prof Firman. Malah beliau sebenarnya memberikan support sebenarnya untuk melanjutkan kuliah, walaupun waktu itu masih tergolong muda lah, 2011 kan. Ada waktu itu beliau ada mau naik haji nggak salah. Saya datang ke rumah beliau, lantas saya dipanggil. Yan, kemari. Kata Pak Firman, Pak Dekan, kan jadi awak. Baru datang Pak Dekan, mau menghadiri undangan beliau naik haji, ditanya yang seperti itu, Pak Dekan mungkin pusing tuh. Ya kan? Kan jadi awak. Padahal kita mau datang, mau mendoakan beliau selamat, tapi pertanyaan beliau itu diulang lagi 2 kali, mau jadi awak. Akhirnya kan jadi tukang ketik. Di situ mungkin karena yang satu tadi, karena budaya juga di Minang ini kan halus, melihat apa yang dibalik yang tersirat yang disampaikan oleh Pak Dekan ini sebenarnya bukan negatif, tapi memotivasi kita kan. Nah itu akhirnya saya ingat itu, waduh saya tahu ini maksud Pak Dekan ini. Berarti Pak Dekan nyuruh saya ketiga, siap Pak Dekan, besok saya ke ruangan Pak Dekan, saya sudah punya tempat kuliah. Akhirnya dipilih, saya cuma pilih satu saja, Jogja ya. Jogja waktu itu karena ya yang pertama ada dibilang kedekatan ya enggak juga Pak Dekan, tapi dari apa namanya, dari budaya dan apa segala macam mungkin Jogja lebih leader ya dibanding yang lain. Makanya saya pilih Jogja karena terkait juga dengan disertasi itu. Disertasi saya kan tentang nilai-nilai budaya juga. Makanya saya pilih Jogja. Alhamdulillah 2012 diterima di Jogja. Berarti cepat ya setelah berlanjut gitu ya. Saya wisuda itu Juni 2011. Langsung dipanggil Pak Dekan. Saya juga khawatir ada sedikit perasaan juga, saya muda, nggak mungkin ternyata Pak Dekan memberikan kesempatan malah untuk lanjut ya. Untuk lanjut kan, udah kalau dapat kesempatan saya lanjut akhirnya dapat yang di Jogja. Universitas Negeri Yogyakarta ya, untuk prodi ilmu pendidikan. Jadi disitulah saya gali tentang nilai-nilai budaya, nilai-nilai budaya yang bisa mengedukasi masyarakat Minang lewat lagu-lagu Minang. Itu yang di S3 itu ya? Yang di S3. Oke, baik, kita lanjutkan. Berarti tadi setelah kuliah di S3 ya, 2012 mulai Pak Dekan. Itu kenapa memilih tadi itu? Disertasi itu memang sudah nilai-nilai pendidikan ya tadi ya? Ya. Jadi awalnya memang tidak itu, karena cenderung di kita di waktu itu Universitas Negeri Padang cenderung ke pengembangan. Nah ternyata ketika saya buat rancangan penelitian pengembangan langsung ditolak sama pihak UNY. Universitas Negeri Yogyakarta. Karena beliau maunya kalau doktor itu harus konseptual, harus pemikiran, jadi bukan pengembangan. Jadi makanya ada kewajiban di S3 Ilmu Pendidikan itu yang di Yogyakarta itu saudara harus kualitatif. Saudara harus punya teori sendiri, punya formulasi sendiri. Ya, jadi kalau sempat saya disuruh keluar memang Pak Dekan di awal itu, ya sedih juga lah. Setelah saya ajukan rancangan, kan wawancara ini di awal diajukan rancangannya, ini rancangan saya. Penelitian pengembangan tadi? Iya, penelitian pengembangan. Cuma tidak diterima. Ya. Gini saudara katanya kan, mungkin saudara belum paham tentang ilmu pendidikan yang ada di Jogja. Silakan baca visi misi yang ada di luar. Saya disuruh keluar Pak Dekan gitu. Harus disesuaikan dengan visi mereka ya. Nah, karena mereka maunya jadi pemikir. Jadi konseptor. Bukan sebagai terapan. Kalau itu kan terapan tadi ya. Itu kan terapan. Jadi itulah dipilih tadi. Akhirnya saya mulai flashback lagi. Dasar sudah jelas ini musik ini. Musik ini paling tidak jatuh pilihan saya ke lagu-lagu Minang ini karena dilihat kalau di sekolah-sekolah itu kan mulai jarang ini Pak Dekan dimunculkan lagu-lagu Minang. Paling ada beberapa lagu dan itu pun hanya sekedar bernyanyi begitu saja. Hanya sekedar nyanyi saja, sudah nyanyi, mau enggak mikirkan apa sih yang ada di nyanyi itu, apakah nadanya sesuai, temponya sesuai. Nah, itu belum menjadi perhatian. Apalagi
nilai-nilai yang ada di situ yang yang dikaji tadi lagu-lagu apa masyarakat. tuh? Lagu-lagu Minang umum atau lagu Ada Minang? lagu Minang lama, 8 lagu kan, Iya, termasuk lagu Minangkabau, Ya. Kampung nan Jawa di Mato. Sebenarnya lagu-lagu yang Lagu umum ya? dekat, betul Iya. ya. Ditambah lagi dengan lagu Sinona, tambah lagi yang lagu yang diciptakan oleh almarhum juga yang kita di UNP, Pak. Almarhum Pak Ibenzani Usman. Ibenzani Usman. Lagu Lintuh. Ya, Lintuh. Lagu Lintuh, termasuk juga lagu Ayam dan Lape, termasuk juga ada 8 lagu pada. Ya, berarti lagu-lagu Minang yang memang Ya, dikenal yang masyarakat memang ya. legenda dan Legenda di dikenal masyarakat oleh Minangkabau. Ya betul. Secara sosiokultural punya kedekatan Kedekatan khusus dengan masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau. Makanya saya mau teliti itu sebenarnya. Ya, akhirnya disetujui ya. Akhirnya disetujui. Nah, ini baru katanya. Itu yang keinginan mereka. Ini yang keinginan mereka. Jadi, saudara lihatlah ini dan oke lah kalau memang saudara dapat penelitiannya nanti boleh tentang filsafat nilai-nilainya atau tentang implementasi nilai-nilai. Kan ini yang saudara harus kembalikan lagi ke domainnya ke sekolah dasar katanya kan. Nah, ini yang harus diimplementasikan di sekolah dasar. Nah, itu terakhir pesan waktu itu ketua promotor saya Bapak Profesor Ahmad Dardiri, beliau dosen filsafat. Filsafat dan juga promotor 2 itu dari waktu itu WD3 FIP UNY Ibu Dr. Kun Setianing Astuti. Oh iya. Dari musiknya beliau dorong untuk musikologi, kajian musikologi. Nah, dari filsafat nilainya itu nilai dari tadi ya. Promotor Ya. Nah, dari situ. Nah, itu apa temuannya waktu itu di disertasi itu? Ya, jadi dari 8 lagu itu ternyata 15 nilai-nilai itu ada di dalam itu, termasuk nilai sara. Katakanlah kalau di karakter kita kenal ya Pak Dekan ya, ketika Grand Design Pendidikan Karakter itu kan dikenal 18 nilai-nilai karakter. Ya. Akhirnya ini juga belum berhasil, muncul lagi penguatan pendidikan karakter. Ya. Nah, sebenarnya di lagu Minang itu sudah ada nilai-nilai itu semua. Mau rasa cinta tanah air, rasa bangga terhadap Ranah Minang, cinta Ranah Minang juga ada di situ. Ada di situ. Gotong royong, integritas semua ada. Makanya sudah seharusnya memang rakyat Sumatera Barat atau masyarakat Sumatera Barat dengan budayanya ini sebenarnya harus hidup. Jadi nggak harus ya, mohon maaf walaupun ada beberapa pendidikan karakter atau 18 nilai-nilai itu sebenarnya di kitanya sudah ada. Sudah ada. Di Minangkabaunya sudah ada ya. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Akhirnya itu yang saya temukan. Berarti itu juga ada keunggulan lagu-lagu yang tadi dekat tadi itu ya? Betul Pak Dekan. Jadi saya coba kaji dari 5 disiplin ilmu sebenarnya saya kaji. Saya menggunakan 2 metode penelitian. Yang pertama, untuk melihat kandungan nilai-nilai ini saya menggunakan hermeneutik. Jadi penafsiran terhadap 5 unsur bidang ilmu ya. Yang pertama saya tafsirkan melalui unsur kebahasaan atau lirik bahasa sastra. Nah, itu kan saya tafsirkan apa sih yang ada di dalam lirik ini. Lantas secara musikologi juga termasuk tempo, termasuk irama, termasuk kekhasan dari Minangkabau, Garini dan segala macam itu saya teliti lagi. Berarti keduanya ya, baik musiknya maupun syairnya gitu ya. Musik, kalau dari kebahasaan ini syair, dari segi musikologi. Lantas saya lihat dari segi psikologi, saya melihat dari pandangan pencipta. Apa sih tujuan pencipta? Nah, seperti Pak Ibenzani Usman, dia membuatkan lagu Lintuh itu sebenarnya kegalauan beliau terhadap tingkah pongah dari generasi muda Minangkabau yang sudah tidak lagi sesuai dengan budaya Minang. Sudah lari dari budaya Minang. Makanya beliau Lintuh itu. Nah, jadi perasaan itu muncul dari itu. Lantas setelah dari psikologi saya lihat dari kedekatan lagu ini, karena lagu ini sangat dekat dengan masyarakat. Berarti secara sosiokultural lagu ini dipakai oleh masyarakat untuk mengedukasi. Nah, sebenarnya itu dari empat disiplin ilmu lari saya bungkus dengan satu pendidikan. Makanya muncullah nilai-nilai edukatif. Nah, itu sebenarnya Pak Dekan. Jadi dari 5 disiplin ilmu tadi saya uraikan semua. Lantas ketemulah secara hermeneutik nilai-nilainya yang ada di dalam lagu itu. Nah, saya lihat implementasinya di empiris di lapangan menggunakan etnografi, penelitian budaya. Ya, oke. Itu berarti memang kalau kita lihat lagu-lagu yang disebutkan tadi sangat legenda bagi masyarakat Minangkabau ya. Betul. Tapi lagu-lagu itu masih dikenal juga oleh generasi muda Minangkabau. Kira-kira itu bagaimana pandangan Pak Desandi? Kalau di zaman sekarang ada beberapa lagu yang masih dikenal, tapi rata-rata hampir lagu-lagu lama ini dikenal. Dikenal oleh termasuk siswa-siswa SD. Bahkan ketika ke SD itu ada semacam menyanyikan lagu daerah, mereka
lakukan itu. Berarti masih dekat ya, masih dekat dengan generasi muda ya. Cuma nilai-nilainya ini mungkin yang perlu upaya lagi belum diungkap untuk gitu mengaktualisasikan di dalam pendidikan mereka sendiri. Nah, jadi itu sebenarnya. Oke, kalau kita lihat lagu Minang tadi itu kan lagu-lagu lama. Lama ya. Bagaimana perkembangan lagu Minang yang terakhir ini? Apakah ada yang melegenda seperti itu atau hanya lagu populer 1 tahun 2 tahun itu hilang atau gimana pandangan Pak Desandi itu? Kebanyakan memang seperti itu Pak Dekan. Jadi muncul lagu-lagu baru yang terutama yang booming di event-event tertentu, muncul dia akhirnya tenggelam. Tapi ada beberapa lagu yang memang dibuat itu memang saya rasa mungkin tidak sebentar ya proses membuatnya. Yang tenggelam cepat itu biasanya dibuat untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan komersil. Pokoknya lagu ini harus harus publis. Lantas dikejarkan membuatnya, disegerakan membuatnya. Nah, itu mungkin yang lagu yang tenggelam. Tapi kalau seperti lagu salah seorang alumni dari Sender Tasik juga, Bapak Cimban, Bapak Imran Bur. Beliau punya lagu bagus itu. Bagus, dan mungkin saya bisa prediksi lagu ini bertahan. Dan juga beberapa lagu-lagu lain. Ya kalau kita kalau kita masih ingat tuh kalau lagu-lagu Zalmon masih agak itu dikenal dan melegenda juga ya. Betul. Tapi yang terakhir ini memang itulah penyebab. Jadi kira-kira penyebabnya lahirnya lagu seperti itu apa tadi kok sebentar 1 tahun bertahan kemudian hilang populer itu kira-kira apa penyebabnya bisa seperti itu? Segera mungkin orientasinya Pak Dekan. Orientasinya sudah ke arah bisnis. Jadi apa yang booming misalnya SMS. Zaman itu kan baru kenal handphone, Pak Dekan. Keluarlah SMS kan, lagu populer kan. Nah, sekarang orang nggak pakai SMS lagi, udah pakai WA. Nanti lagu SMS ganti judulnya WA gitu. Jadi lebih kepada suasana sebenarnya. Ya, tapi berarti tadi kan mungkin juga nilai-nilai yang mungkin dan itu ya, karena orang filosofi tadi kan sangat harus filosofi Minang itu termuat dalam lagu-lagu saya, lagu-lagu tadi itu kan, di samping musiknya mungkin musik saling mendukung sebenarnya. Saling mendukung ya. Lirik yang mengandung nilai-nilai, nasihat-nasihat untuk generasi muda atau apa saja, didukung oleh musiknya yang memang kental dengan Minang Kabaunya itu sendiri. Nah, itu yang menjadi ciri khasnya sebenarnya itu. Walaupun ya orang berupaya perkembangan musik sekarang kan sudah mulai mengarah ke pop dan segala macam. Tapi kalau masih tetap ada ciri khas Minangnya, nah itu juga mungkin bisa dikatakan bisa menjadi faktor kedekatan antara lagu dengan masyarakat penikmat. Sekarang kita ingin melihat kalau dalam perkembangan terakhir lagu-lagu Minang ini dalam pandangan Pak Desandi, kalau lagu Jawa itu walaupun dia Jawa tapi ada yang sempat nasional sekarang ada juga pelanjutnya walaupun kemarin almarhum juga betul almarhum ini betul. Yang di Jawa gitu ya. Dia sempat ke nasional gitu. Jadi seakan-akan lagu daerah Jawa itu bisa juga nasional ternyata. Betul. Dulu mungkin zaman Eli Kasim mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Tapi kalau sekarang ini gimana nih lagu Minang ini? Ini termasuk yang ini juga Pak Dekan, termasuk yang menjadi harapan kita juga sebenarnya bagi musisi penyanyi Minang ya. Bahwasanya tidak ada sebenarnya sekat untuk lagu daerah itu untuk tidak populer di nasional. Nah mungkin kalau itu mungkin tidak terlalu tahu persis ya permasalahannya. Yang penting saya ambil begini. Orang luar itu kalau sudah bermusik, mereka nggak peduli mau bayaran apa segala macam, nggak peduli, tapi paling tidak mereka munculkan eksistensi musiknya. Jadi sehingga orang juga mengenal dari eksistensi itu. Nah jika orang musisi Minang juga menganut cara itu, saya rasa mungkin bisa menjadi salah satu agar dia bisa terkenal ya secara nasional. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya banyak yang ini ya yang artis-artis kita itu yang terkenal, yang masih berkecimpung di Jakarta, tapi kok nggak tembus lagunya nasional. Sebenarnya kalau itu kan kita nggak terjun langsung, tapi paling tidak harapan kita memang keberanian atau mengunjuk eksistensi lagu Minang juga harus bisa menjadi katakanlah populer di Indonesia. Kalau dari Sumatera Barat potensi pencipta lagu bagaimana pada masa kini ini? Masih ada atau bagaimana dia berkarya, masih ada nih kira-kira? Jadi ada dua sebenarnya kategori pencipta ya Pak Rekan. Yang pertama memang masih ada pencipta-pencipta yang memang
aturan-aturan musikal, estetika itu dia perhatikan betul. Dan yang kedua ada pencipta yang memang larinya atau arahnya ke arah komersil. Dan kedua-dua itu masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Saya punya tetangga, beliau pencipta termasuk lagu-lagu Zalmon juga. Sampai sekarang masih mencipta. Masih menciptakan ya. Masih mencipta lagu. Nah, termasuk juga yang dari Universitas Negeri Padang seperti Pak Ervan Lubis ya, masih ya. Jadi punya kualitas ada ya. Jadi memang dua, dari segi kualitas dan kuantitas sebenarnya, dari segi murni penciptaan musik, yang kedua komersil. Mungkin orientasinya gitu. Orientasinya ya. Ya, orientasinya. Okay. Berikutnya kita kembali ke akademik. Bagaimana karya-karya Pak Desyandri, misalnya buku ada yang dikira buku-buku yang terakhir ini memang sangat berkesan lah. Itu tentang apa buku ini sekarang? Alhamdulillah memang buku yang terakhir itu dan juga saya patut bersyukur menjadi pilihan ya waktu ketika Dies Natalis UNP yang ke-66 tahun 2020 ini ya. 2020 ini buku saya yang berjudul Nilai-nilai Edukatif Lagu-lagu Minang itu mendapat kesempatan untuk dibedah oleh pembedah. Pembedahnya tidak lain tidak bukan Prof. Ardipal juga. Prof. Ardipal. Dan satu lagi pembedahnya Prof. Firman. Prof. Firman juga. Nah, buku itu memang saya dedikasikan agar nilai-nilai ini kembalikanlah ke domainnya, kembalikanlah ke anak-anak. Karena budaya ataupun pesan dari pencipta lagu ini, nah itu harus sampai kepada penikmat. Nah paling tidak kita di lingkungan pendidikan ini kan sebenarnya menjadi bagian dari pembudayaan. Jadi pendidikan itu merupakan pembudayaan. Jadi nilai-nilai itu dibudayakan kembali dengan cara mereka zaman sekarang. Kalau konservasi mungkin tidak mungkin tapi setidaknya Pak Desyandri yang di PGSD itu akan lebih mudah ya karena betul, karena berhubungan dengan karena lulusannya juga akan ke mengajar di SD gitu ya, berarti lebih pas gitu ya. Betul. Itu diterbitkan di mana buku itu? Diterbitkan di Malang kalau salah. Di Malang. Secara nasional terbitkan di Malang, dan kemarin sudah keluar yang 10 cetakan pertama. Sudah. Nah, karena beberapa permintaan juga sedang proses untuk penggandaan yang lebih besar lagi. Nah, jadi itu termasuk juga buku yang kedua. Nah, buku yang kedua alhamdulillah juga sedang proses naik cetak sekarang. Yang lewat Universitas Negeri Padang. Lewat Universitas Negeri Padang ya. Yang di penerbit nasional ya Jakarta ya. Penerbit nasional. Tapi saya mengambil yang dari Jogja, kebetulan ada kesempatan dan saya juga pernah mengeluarkan buku chapter filsafat. Makanya saya tertarik dengan sajian yang ada di dalam, termasuk itu juga. Saya mohon izin ke UNP, ternyata dikabulkan dan akan dipubliskan dari Yogyakarta. Itu khusus tentang seni musik, khusus tentang pembelajaran seni musik di sekolah dasar. Jadi lebih ke sekolah dasarnya sebenarnya. Termasuk juga pengenalan lagu-lagu daerah. Nah, karena kita lihat memang lagu-lagu daerah ini yang selama ini mengedukasi masyarakat kita. Sebenarnya bukan masyarakat kita aja, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke internasional. Nah, itu kan lagu itu kan dekat ya. Jadi itulah nilai-nilai itu sangat sayang sekali kalau itu tidak bisa diimplementasikan kembali ke generasi muda zaman sekarang yang katakanlah sudah masuk ke dunia milenial ya, atau generasi Z ini. Kalau memang tidak dikenalkan dengan budaya-budaya, nah ini khawatirnya kita mereka akan tercerabut dari budaya. Ya, berarti kalau dalam dunia digital sekarang ini sebetulnya masih bisa juga ya lewat kemajuan teknologi digital ini lagu-lagu Minang yang punya nilai-nilai tadi mestinya harus dikenalkan lagi gitu ya. Betul. Bisa dari ya katakanlah pembelajaran blended learning namanya, atau yang berbasis aplikasi, itu semuanya bisa kita lakukan. Baik di seni musik ya. Kalau untuk praktik mungkin itu yang agak terkendala. Ya, berarti itu cuma tanggung jawab itu mungkin pemerintah, mungkin ada dinas kebudayaan ya. Kemudian tentu IKI Padang atau Universitas Negeri Padang tentu juga punya tanggung jawab apalagi tadi di PGSD tadi juga kan akan lebih dekat dengan di sekolah ya, guru-guru di sekolah. Oke. Baik, Pak Desyandri, barangkali ini bermanfaat bagi Sobat Obsesi. Terima kasih sekali lagi sudah hadir pada siang ini di Studio Obsesi. Terima kasih ini sudah diundang ini. Dari Padang untuk Indonesia. Sobat Obsesi, demikian gelar bicara pada episode kali ini dalam program Obsesi Seru
dari Padang untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.